Kamu bisa lihat nih codingan-codingan orang lain. Dari situ kamu bisa bandingkan. Kalau misalnya kamu udah bandingin nih dan ternyata enakan codingan orang lain, maka kamu bisa meniru teknik mereka, sob. Logibox, gudangnya informasi seputar IT. Seiring berkembangnya zaman, teknologi udah semakin canggih ya sob. Kalau dulu kita belanja sayur itu harus ke pasar, sekarang kita belanja sayur, pulsa, bahkan tiket pesawat itu bisa lewat aplikasi. Nah, karena sekarang semuanya udah serba digital, makanya skill di bidang teknologi itu semakin dibutuhkan. Bahkan berdasarkan laporan dari World Economic Forum, profesi-profesi yang paling dibutuhkan di tahun 2025 itu berasal dari bidang teknologi. Kamu mau jadi programmer sob? Minbox mau kasih tips nih biar kamu jadi programmer handal. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel ini biar kamu nggak ketinggalan informasi terpenting seputar dunia IT. Mendengar kata programmer yang ada di pikiran kita itu pasti harus jago ngoding ya sob. Tapi ternyata untuk menjadi seorang programmer itu nggak sesimpel itu. Banyak hal-hal yang perlu kita persiapkan. Seperti dari kepribadiannya dulu nih, ada beberapa red flag bagi seorang programmer. Artinya sifat-sifat ini nggak boleh dimiliki oleh seorang programmer. Seperti malas belajar hal-hal baru, padahal teknologi itu selalu berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Jadi seorang programmer itu harus selalu siap untuk belajar hal-hal baru. Selain itu, merasa dirinya adalah programmer yang paling jago, sehingga dia tuh nggak mau menerima saran dan juga masukan dari orang lain. Selain itu, menjadi seorang programmer juga nggak boleh gampang menyerah. Masa nanti ketemu error sedikit, belum apa-apa udah nyerah? Red flag lainnya yang nggak boleh dimiliki oleh seorang programmer adalah suka menunda pekerjaan, juga sekedar copy-paste codingan tanpa paham apa artinya. Nah, yang paling penting nih, walaupun seorang programmer itu identik dengan introvert, tapi ternyata untuk menjadi seorang programmer kita tuh harus pintar berkomunikasi. Karena pasti banyak hal yang harus kita komunikasikan dengan pihak-pihak lain. Lalu, gimana ya caranya untuk menjadi seorang programmer yang handal? Yuk kita bahas! Yang pertama, untuk menjadi seorang programmer handal, kamu harus rajin baca berita dulu sob. Kenapa? Karena nggak mungkin kan seorang programmer handal itu ketinggalan informasi-informasi terkini seputar dunia teknologi. Yang kedua, kamu perlu menulis codingan dengan baik. Jangan sampai kamu menulis codingan yang kamu sendiri nggak tahu maksudnya apa sob. Yang ketiga, kamu harus ketahui dulu tujuan kamu apa sebelum kamu menulis kode. Karena dengan mengetahui tujuan kamu terlebih dahulu, kamu akan lebih fokus ngodingnya sob. Kalau kamu ngoding tanpa tujuan, sama aja kayak kamu berjalan tanpa arah. Yang keempat, kamu juga perlu mengembangkan project-project sampingan sob. Emang sih nggak ada salahnya kalau kamu fokus pada satu project, tapi dengan mengembangkan project-project sampingan, wawasan kamu juga akan semakin bertambah sob. Yang kelima, belajarlah dari open source. Kenapa? Karena dengan belajar dari open source, kamu bisa lihat nih codingan-codingan orang lain. Dari situ, kamu bisa bandingkan codingan kamu dengan codingan orang lain, itu enakan yang mana sih sob? Kalau misalnya kamu udah bandingin nih dan ternyata enakan codingan orang lain, maka kamu bisa meniru teknik mereka sob. Nah, itu dia hal-hal yang perlu kamu lakukan untuk menjadi seorang programmer handal. Tapi sebelumnya kamu harus ingat sob, kalau menjadi seorang programmer handal itu juga butuh proses. Kalau kamu baru belajar coding atau masih menjadi seorang programmer baru nih, yuk jadilah seorang programmer handal bersama IT Box. Di sini kamu akan diajarkan langsung oleh praktisi kelas dunia dengan pengalaman lebih dari 5 tahun. Dan ada forum diskusi sebagai wadah kamu bertanya dengan coach profesional. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang di IT Box. See you on next video sob. Bye! Logibox, gudangnya informasi seputar IT.